Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga Santa Helena yang dikasihi Tuhan, Santo Stefanus adalah diakon yang menjadi martir pertama yang kita peringati tiap-tiap tanggal 26 Desember. Stefanus bersama 6 orang lainnya dipilih untuk membantu para rasul melayani umat yang jumlahnya semakin banyak. Dari 7 orang yang dipilih itu, nampaknya hanya Stefanus yang menerima karunia dan kuasa untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak, sehingga ia pun menjadi terkenal. Yang tidak menyukai Stefanus juga bertambah banyak. Mereka menuduh Stefanus telah menghina bait Allah dan hukum Taurat, lalu dihadapkan ke majelis agama untuk diadili. Pada waktu itu, para pengikut Kristus dikejar-kejar, dijebloskan ke dalam penjara, sebagian disiksa dan sebagian lainnya dibunuh. Bacaan Injil yang kita dengarkan tadi mengisahkan bagaimana Stefanus menemui ajalnya. Yang mengenaskan, Saulus menyetujui bahwa Stefanus mesti dibunuh. Saulus adalah Rasul Paulus. Stefanus mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Ditangkap dan disiksa sampai mati. Bedanya, Yesus disalibkan sedangkan Stefanus dilempari batu. Ada 2 hal yang patut kita teladani dari Stefanus. Yang pertama, kesetiaan Stefanus kepada Yesus Kristus. Tanpa takut dia berkata, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Dan yang kedua, Stefanus tidak menyimpan kebencian atau dendam kepada orang-orang yang menyiksanya. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Ini sama seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika akan dipakukan di tiang salib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga Santa Helena yang saya kasihi, bagaimana situasi dan kondisi para pengikut Kristus sekarang ini? Ya, kita yang tinggal dan hidup di Indonesia patut bersyukur bahwa negara kita menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, di mana kebebasan beragama dijamin oleh negara. Tetapi sayangnya, pada prakteknya masih belum berjalan sesuai harapan kita. Izin mendirikan gereja masih sulit untuk didapat. Diskriminasi masih terjadi di mana-mana. Terlebih kalau kita tinggal di daerah-daerah minoritas. Tentu kita masih ingat, banyak gereja ditutup paksa. Malah ada yang dibom seperti yang terjadi di Surabaya dan di beberapa gereja lainnya. Kita masih saja mesti menerima kenyataan bahwa kita masih cukup sering mengalami penghinaan oleh karena kita adalah pengikut Kristus. Tega-teganya orang menghina kita dengan mengatakan kalau di salib Yesus itu ada jin kafir. Nampaknya toleransi masih belum terjadi seperti yang kita harapkan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap perlakuan buruk seperti itu? Ya, kita bersikap sama seperti Yesus, sama seperti Stefanus. Kita tidak menyimpan dendam, tidak membalas. Jika kita membalas dengan perbuatan yang sama, bukankah itu artinya kita juga berbuat hal yang buruk? Yesus telah mengajari kita bagaimana kita mesti bersikap. Marilah kita dengarkan kembali apa yang dikatakan oleh Yesus. "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Matius 5 ayat 44. Maka dari itu, marilah kita saling meneguhkan satu dengan yang lain, agar kesetiaan kita akan Yesus Kristus tetap terpelihara. Dan marilah kita mengampuni yang bersalah kepada kita,
seperti yang selalu kita daraskan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Marilah kita menjadi dewasa di dalam iman. Jauhkanlah kebencian dan dendam dari dalam hati kita, agar ada ruang di hati kita untuk kasih Kristus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi.